anaknya yang paling pinter. Karena guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi ternyata banyak guru yang anaknya goblok. Itu artinya guru mampu karena dimampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang badannya sakit. Saya punya teman di Jogja, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Berarti dokter juga tidak bisa kecuali Allah bisakan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Karena dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Kalau memang manusia mampu, seharusnya apa? Seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Karena polisi pekerjaannya mengamankan orang. Tapi nyatanya polisi sendiri kadang-kadang juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Seharusnya kuli bangunan itu rumahnya yang paling bagus. Iya betul. Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan tidak punya rumah. Betul, Bu? Kenapa kemudian mekanisme itu terjadi? Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak takabur, supaya kita tidak merasa bisa segala-galanya, bahwa yang bisa segala-galanya hanya Dia, Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Kita nggak bisa apa-apa, nak. Contoh, kenapa Ibnu Athaillah mengatakan arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Hidup itu nggak usah kebanyakan ngatur, karena hidup sudah ada yang ngatur. Manusia sekedar hanya mengikuti aturan. Betul? Kalau kita membuat aturan sendiri malah rusak, Pak. Bagaimana kemudian Allah pengen menghinakan kita dengan hal yang sepele seumpamanya. Saya mau tanya sama adik-adik santri. Saya itu kalau ngomong santriwan, santriwati berat. Saya lebih suka menggunakan diksi santri putra dan santri putri. Karena kalau santriwan, wan itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Contoh, hartawan. Berarti orang yang memiliki harta. Wartawan, orang yang memiliki warta. Negarawan, orang yang memiliki negara. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Kalau Taiwan, orang yang memiliki Iwan goblok. Maka kalau saya lebih suka santri putra, santri putri. Itu yang santri putra sana dari tadi lihat-lihat santri putri. Cie. Kamu nggak usah saling lihat. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Tambah ilmumu, perbaiki ekonomimu, maka jodoh akan mendekatimu. Ingat santri putra, santri putri tidak bisa ditaklukkan dengan I love you, tapi bisa ditaklukkan dengan kobil tuh. Sandele,
Gus Miftah dulu zaman kondok, zaman mondok, zaman kuliah nggak punya pacar. Karena saya dulu di kelas yang paling miskin. Teman-teman saya pacaran, saya tidak. Waktu itu saya dibully, dasar Miftah jomblo. Saya bilang, sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Kalau kamu hari dibully, dasar santri jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Aku ketawa kamu. Dulu orang yang menolak saya sekarang menyesal. Makanya santri harus punya tekad. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Santri diputus pacarnya nangis, santri nggak punya pacar nangis. Kamu jangan nangis gara-gara cewek. Kalau kamu disakiti sama cewek, kamu bilang, bila surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Aku lihat nanti gara-gara kamu. Pokoknya ini hari santri, santri harus keren. Kalau dibilang santri modalnya cuma sarung, kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihatlah ilmunya, isinya. Ya Allah, ya Allah, jangan isinya. Coba saya kasih contoh supaya kita bisa lebih memahami apapun yang menjadi takdir Allah itu indah. Maka kewajiban kita hanya ikut aturan Allah. Kalau kita merasa bisa, berat nak, berat. Saya mau tanya, kencing itu susah apa mudah? Susah apa mudah? Sebagian besar orang jawab mudah. Tapi sekian banyak yang Allah mencabut kenikmatan dari diri seseorang sehingga dia tidak bisa kencing. Satu saat saya mau berangkat umroh. Saya baru pulang umroh 1 minggu. Semua yang hadir saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Panggil apa dulu? Panggil apa dulu? Untuk ziarah Makkah Madinah. Urung rampung cangkemmu kesusu. Peraturan yang dulu, cewek itu kalau umroh, mohon maaf, jamaah itu kalau mau berangkat umroh harus punya kartu kuning. Syarat mendapatkan kartu kuning itu pakai suntik meningitis. Untuk mendapatkan kartu kuning, cewek itu diwajibkan tes urin, diperiksa air kencingnya. Waktu itu jamaah saya anaknya Kapolres Sleman. Mau suntik, dokternya bilang, Mbak kencing dulu. Mbaknya masuk ke toilet, 30 menit di toilet dia keluar nggak bawa air kencing. Nah, air kencingnya mana Mbak? Nggak bisa keluar Kiai. Saya batin, goblok, kencing saja nggak bisa. Akhirnya gantian saya masuk toilet, saya mau kencing. Sama, ternyata ketika Allah tidak izinkan, sekedar nguyuh saja susah. Saya ngeden, nggak keluar. Tak obat ABG, nggak keluar. Saya jengkel, tak selentik indase, nggak keluar. Coba, perkara sepele saja Allah tidak izinkan, nggak mampu. Makanya kenapa ada lagu itu? Ya ora mampu aku, ya nggak mampu. Kita bisa. Saya mau tanya lagi, tidur itu susah apa gampang? Susah apa gampang? Mungkin sebagian orang mengatakan susah, sebagian gampang. Tapi ketika Allah tidak menghendaki kita tidur, nggak bisa tidur. Saya pernah diundang acara di Jakarta, dikasih hotel Presiden Suite, semalam harga kamarnya 35 juta.
Saya masuk kamar domblong. Kamar kok 35 juta. Saya berpikir ini pasti kasurnya empuk, selimutnya hangat. Saya masuk kamar mandi, istri saya malah bingung, tombolnya banyak. Mau wudhu dipencet, malah airnya mengalir dari atas. Mau masuk toilet, toiletnya nggak perlu dibuka, buka sendiri, nggak perlu nyewoi sendiri. Kita mapan tidur di atas tempat tidur di ranjang. Selimut kita buka, masuk ke dalam kasur, kita selimutan. Sampai pagi mata saya nggak bisa merem. Mong ketip. Kita baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Matanya nggak merem-merem. Kenapa? Mikir kamarnya kok larang. Nggak bisa tidur. Sebagian orang ketika Allah cabut nikmat tidurnya nggak bisa tidur. Tapi sebagian orang Anda lihat coba, lucunya kita, mohon maaf, termasuk di SP4, SP2, SP3, SP1 dan SP lainnya. SP apa toh? Satuan. Oh. Tak pikir opo sarkem. Oh. Satuan pemukiman. Lucunya di antara kita apa? Mapan tidur, baca doa matanya nggak tidur-tidur. Tapi banyak di antara bapak-bapak mendengarkan khutbah Jumat, nggak baca doa tidur, matanya malah tidur. Begitu khotibnya khutbah, ya ma'asyiral muslimin, jamaahnya. Maka kalau saya ditanya, Gus, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Makanya kalau malam hari ini saya ngaji, Anda duduk di situ tidur nggak apa-apa, lanjutkan saja, itu nikmat. Cuman saya ingatkan satu hal, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau saya ngaji, Anda tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Ini kan nikmat, walaupun basah. Adik santri ini bokongnya basah, nggak apa-apa Lid. Insya Allah pulang bokongmu masuk angin. Insya Allah bokong-bokong surga ini, amin. Nah, di sana saya lihat nggak pakai tikar, yang nggak pakai tikar saya doakan mudah-mudahan little body. Sini tiga telepon body. Karena alasan itulah, karena kita manut apapun yang menjadi takdirnya Allah, malam hari ini acara bisa terselenggara. Artinya apa? Saya bisa hadir karena diizinkan oleh Allah. Panitia bisa menyelenggarakan acara karena diizinkan oleh Allah. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini mendatangkan barokah untuk Manokwari. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam sebuah makalah disebutkan, wedi mendio apa ini? Ini kopi. Saya nggak percaya kalau belum saya buktikan. Saya cium dulu, ternyata bau kopi. Tapi subhanallah, sangit. Kalau kopinya panas, harus segera saya minum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Leboy sekali nih orangnya. Jangan coba-coba cari ini. Orang Papua itu kayak kopi. Hitam dan pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Makanya adik-adik santri perlu belajar dari kopi. Tetaplah menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ya. Orang kaya raine ibu-ibu, ya Allah, itu wajah papapan karambol. Hanya saya lihat di tengah-tengah itu ada ibu-ibu kipas-kipas. Itu bukan karena takut panas, takut bedaknya luntur. Saya itu kalau ada kopi ada gulanya mas di bawah, biasanya tidak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak mulutnya caleg.
Mudah-mudahan semua caleg yang hadir malam hari ini jadi. Budewan juga jadi. Ada caleg? Ada. Oh banyak. Terima kasih para caleg hadirnya. Mudah-mudahan istiqomah ikut pengajian sepanjang masa. Karena biasanya caleg kalau mau ngaji itu ketika mau pemilihan tok. Hati-hati kalau ada orang nggak suka senyum, kok mendadak suka senyum, saya curiga jangan-jangan cangkeme caleg. Ada pengajian nggak pernah datang, tahu-tahu mendadak datang, jelas cangkemnya caleg. Nggak kenal NU, tahu-tahu beli peci NU, cie. Ya begitulah. Tapi ya mending lah masih mau ngaji. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Caleg itu biasanya kalau di Jawa itu modalnya dua mas. Satu berani, dua sabar. Berani mengumbar janji dan sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Biasanya begitu. Kalau mau nyalon, besok kalau saya jadi saya bantu. Begitu jadi ditagih, gimana Pak DPR janjinya? Yang sabar ya. Biasanya emang boleh. Calegnya jawab cuak. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau ngaji Insya Allah sampai jam 5 pagi dengan cara menonton YouTube masing-masing. Yuk sebelum kita ngaji kita selawatan dulu yuk. Ini hadronya namanya apa ini? Apa? Syababul Mustafa, pemuda pecinta Nabi insya Allah, amin. Yang di belakang pakai belangkon, tapi masa belangkonnya karo ndase gede ndase. Udah, wis sangoni lho. Oh, santai, engko tak sangoni. Kiai Sugih. Itu kok soundnya berubah. Kenapa suara soundnya berubah? Ini yang sini. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya, cewek dimodali banyak diambil temannya. Ya. Cek. Ini berubah ini. Ya Pak, itu tukang soundnya nguyuh ora cewek ya, Pak. Saya mau sholawatan dengan tema NKRI. Tapi kalau diizinkan semua yang bawa HP saya minta flashnya untuk dihidupkan. Kita buat Manokwari bersinar malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang nggak punya HP cangkemnya merenges. Santri nggak punya HP angkat tangan saja. Santai kalau santri nggak punya HP kamu bangga loh. Insya Allah sekarang kamu tidak punya apa-apa, besok punya segalanya. Amin. Khusus santri putri saya doakan mudah-mudahan besok menikah dengan kiai. Rambutnya gondrong, belangkonan, kacamatanya. Promosi matamu. Semuanya diangkat. Ya, semuanya diangkat. Lampunya dimatikan saja, Mas. Ya, semuanya diangkat, termasuk yang di atas masjid itu, subhanallah. Semuanya diangkat yang tinggi. Sana arah mana Mas? Sana arah mana? Timur. Semuanya diangkat. Soundnya, ini mengganggu suara yang sound sebelah sini nih, nggak enak. Sound, tolong sound. Ayo soundnya dibagusi. Nanti kalau belum dibayar tak bayari apa-apa. Semuanya diangkat. Nanti digoyangkan ke arah Ngetan dulu, timur dulu. Ngetan dulu. Ngetan dulu. Semuanya diangkat dulu yang tinggi. Ayo, anak Adra siap-siap mengikuti. Salatullah salamullah
kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassana bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Coba tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassana bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desa nyaman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassana bi bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassana bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, makan roti dari ketela, mari ngaji dan bersolawat dari Manowari untuk Indonesia, dari Manowari untuk Indonesia. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
Lanjut. Ibu bapak yang saya muliakan, ayo ngopo kayak cangkeme kae. Halo. Salam. Lanang. Kan aku Zizi. Nggak bahaya tah. Kalau nggak bahaya tah itu bahasa santrinya apa dok? Layadur tah. Dalam sebuah makalah, yuk yang di depan duduk pak. Ingatlah mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat bokongmu. Emang boleh. Beli roti dapatnya nanas. Aku ngaji nggak ada kipas. Nanas. Kan aku sumuk. Emang boleh. Kipas Pak Yai. Panitianya malah nyaut. Kamu nyanyi. Pakai kipas pink sana. Dalam sebuah makalah disebutkan Langsung viral. al-insanu ya'ti bila syai' summa yas'a wara'a kulla syai' summa yatruk kulla syai' wa yadhabu bila syai' summa yahasab ala kulli syai'. Ini adalah hakikat manusia hidup di dunia sampai kemudian dia meninggal dunia. Semua yang hadir saya doakan panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Anda hidup sendiri. Ini setelan soundnya dikembalikan kayak awal tadi loh nih. Pas awal tadi ngaji soundnya enak banget. Pas untuk sholawatan tadi berubah. Itulah manusia, gampang berubah. Iya, iya kamu. Kayak santri wetenge gede nih ya Allah. Kamu jangan gendut-gendut. Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Nggak percaya? Ayo sepil. Makanya saya tidak mau cari orang gendut. Saya dulu lebih gemuk daripada kamu nak. Dulu berat badan saya 108 kilo. Karena saya rajin olahraga, rajin puasa, mengatur pola makan. Dulu 108 kilo, sekarang turun jadi 72 kilo. Pola makan, tidur, semuanya saya rubah. Karena itu tadi gara-gara ada penelitian, laki-laki kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kalau Gus Miftah sekarang perutnya kecil, berarti burungnya kecil matang. Emang boleh. Al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia terlahir tidak membawa apa-apa. Coba, sekaya-kayanya orang Papua, ada nggak yang terlahir langsung menggenggam emas berlian? Nggak ada. Sekaya-kayanya kita punya Freeport di Papua, nggak ada yang terlahir langsung menggenggam emas, nggak ada. Nggak ada yang langsung lahir membawa sertifikat, nggak ada. Nggak ada yang terlahir langsung genggam HP, nggak ada. Tapi ternyata mohon maaf, Allah kasih sindiran kepada kita yang lahir. Semua bayi lahir nggak bawa apa-apa, tetapi ketika bayinya lahir, tangannya nutup apa buka, menggenggam apa terbuka, semuanya tergenggam.
Kenapa bayi lahir tangannya tergenggam, Bu? Seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Semuanya pengen dimilikinya. Semua hal pengen dikuasainya. Semuanya apa? Harta pengen dikuasai, tahta pengen dikuasai. Kalau laki-laki, wanita juga pengen dikuasai. Kemarin santri saya tak nanya begini sama saya, Abah, kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Ternyata jawabannya sederhana. Orientasi laki-laki dan perempuan itu ternyata berbeda. Puncak kenikmatan laki-laki itu senang sama perempuan. Makanya laki-laki itu semakin kaya, semakin butuh wanita. Tapi beda dengan wanita, semakin kaya tidak butuh laki-laki. Karena laki-laki sukanya dengan perempuan, perempuan sukanya apa? Emas, harta, berlian. Betul? Makanya santri, kamu yang wajahnya jelek, santai, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Makanya cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Betul? Itulah cowok sama cewek, bedanya di situ. Kalau cowok semakin kaya semakin butuh perempuan, perempuan semakin kaya nggak butuh laki-laki. Cowok semakin kaya semakin nakal, cewek semakin nakal semakin bahaya. Tapi hebat laki-laki apa perempuan? Hebat laki-laki apa perempuan? Perempuan. Hebat perempuan nih. Perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya ciri-cirinya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Jangan trauma. Al-insanu yati bila syai. Manusia itu terlahir tidak pernah membawa apa-apa. Ini menunjukkan apa? Kamu jangan sombong. Walaupun semua yang ada di dunia pengen kamu kuasai, ingat, kamu terlahir nggak bawa apa-apa. Kemudian apa? Summa yas'a wara'a kulla syai'. Lalu hidup di dunia mengejar segala sesuatunya, semuanya dikejar. Harta dikejar, tahta dikejar, kuasa dikejar. Mengejar harta. Kita dari Jawa merantau ke Papua. Dalam rangka apa? Dalam rangka yas'a wara'a kulla syai'. Makanya kita merantau ke Papua. Apakah orang yang meninggalkan kampung halamannya hijrah, baik hijrah agama maupun hijrah ekonomi itu hina? Tidak. Mereka adalah orang yang mulia dan luar biasa. Tadi siang saya ngomong sama ketua panitianya. Saya itu berterima kasih dengan Pak Hartowo. NO itu bisa berkembang ke pelosok Nusantara, ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera. Itu salah satunya karena sumbangsih dari Pak Harto, program transmigrasi. Betul. Makanya kalau orang menghinakan Pak Harto itu saya nggak setuju. Bagaimanapun beliau itu keren. Gara-gara ada program transmigrasi orang Jawa ke Papua. Rata-rata orang Jawa itu orang NU. Maka kemudian NU hadir di Papua. Dan hebatnya NU itu di mana? NU itu hebatnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena orang NU itu pola dakwahnya harus santuy. Pola dakwahnya orang NU itu harus menyenangkan, mengakomodir kearifan lokal. Makanya nggak ada cerita ke orang NU rame dengan orang asli, itu nggak ada. Pasti bisa membaur dan bersatu. Setuju? Itu karakteristik Nahdlatul Ulama. Di mana dia tinggal,
Di situ dia menghargai kearifan lokal. Makanya walaupun ke Papua sekalipun, orang NU tetap bisa bersama-sama dengan orang asli Papua. Itulah Nahdlatul Ulama. Makanya pola beragama orang NU itu asik, menyenangkan, santuy, gak marah-marah, gak suka mengancam, gak suka menakut-nakuti. Kenapa? Karena NU itu lahir dengan dua misi. Coba adik-adik sekalian, saya sampaikan ini pelajaran Ahlus Sunnah dasar. NU itu, NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari itu lahir dengan dua misi. Yang pertama misi keagamaan, yang kedua misi kebangsaan. Santri ingat-ingat ya, misi keagamaan, misi kebangsaan. Santri yang di depan fokus saya ngerekam, gaya nih HP nih keras yang gaya. Insyaallah besok gak usah dimatikan, kak kamu malu. Insyaallah besok subscriber YouTube mau mengalahkan Deddy Corbuzier. Itu yang belakangnya malah ya Allah wajahnya kayak Ghibli ya Allah. Oh ini Ghibli. Ini yang tadi ngerekam saya, HP-nya diturunkan. Sini kamu maju, bisa jawab pertanyaan, tak kasih uang. Sini. Udah lompat mau kemana? Ke sini kok malah ke sana? Sini. Banser diuncal ke gitu. Salam. Namanya kasih mic mas. Kim Solikin. Jadi anaknya Solikin. Mic-nya mana mic-nya? Mic. Son. Cek. Mana yang hidup? Mic. Nah, namanya siapa? Nizam. Siapa? Nizam. Jadi ngomong apa kamu? Siap, bro. Namanya siapa? Nizam. Umurnya berapa? 12. Sekolahnya di mana? Di SD Pras 13 Pravi. Pondoknya di mana? Di Fotoya. Fotoya. Nama kiai ini siapa? Namanya Pak Ali Maspur. Pak Ali Maspur. Cita-citamu pengen jadi apa? Di TNI. Jadi TNI keren. Kenapa pengen jadi TNI? Dia bisa membela negara. Oh, dia bisa membela negara. Kalau kamu pengen jadi TNI, fisik kamu harus bagus, nilai rapat kamu harus bagus, gigi kamu harus bagus. Kemarin santrinya Gus Miftah daftar TNI ditolak gara-gara giginya jelek. Langsung saya marah sama panitianya. Kenapa santri saya ditolak? Giginya jelek Gus. Pak tentara ingat, besok tentara itu tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Kalau kamu pengen jadi TNI, kamu harus cinta negaramu. Sekarang kamu baca Pancasila bisa tak sangoni. Pancasila. Kamu nanti baca, semua yang hadir menirukan apa yang kamu baca. Siap bro. Iki apa tadi? Kamu biro dulu. Ya Allah ya. Kaji ini sangun akemen ya. Bisa. Bapakmu namanya siapa? Yandi. Yandi. Ibumu namanya siapa? Eka. Eka. Yang galak Yandi apa Eka? Enggak tahu. Anak yang baik adalah iki duit kok ambune kaya kotange mbokmu iki lho ya. Ayo. Yandi. Siapa mau Nizam? Kamu baca Pancasila yang keras, semua yang hadir menirukan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Keadilan sosial.
TNI nggak ngerti. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Keadilan. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Keadilan. Keadilan wow. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Nizam. Kamu kalau saya kasih uang untuk beli apa? Buat jajan. Jajan. Ditabung apa dicelengi? Tabung. Ah, betul. Kalau punya uang ditabung, jangan dicelengi. Kenapa ditabung? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ini kelima no, wae ngopo. Kamu cilik cekelibah. Kamu Pancasila. Pancasila itu berarti ada berapa? 5. 5. Ya berarti 500.000. Kayak duit minggat. Besar. Mudah-mudahan bisa jadi TNI ya. Salam untuk Pak Kiai ya. Cewek mau? Sorry, aku kalau sama cewek nggak mau ngasih uang, maunya ngasih mahar. Iya. Yaudah, satu cewek mana? Ngacung. Satu cewek ngacung, berani. Siapa yang mau maju? Hah? Yaudah, maju satu sini. Cie. Kamu jangan deket-deket, nanti cinta loh. Iya. Namanya siapa, Dok? Naya. Naya. Oh, Naya. Telah dipertemukan sebagai jodoh Naya dan Nizam. Iya. Naya umurnya berapa, Dok? 16. 16. Cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Biar bisa menyembuhkan semua orang. Oh, dokter sakit jiwa ya. Psikolog. Nah, nanti pasiennya Nizam ya. Oke, sebutkan nama Presiden Republik Indonesia. Joko Widodo. Yang sopan toh Bapak Joko Widodo. Joko Widodo. Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo. Yaudah, kamu berarti senang sama Pak Joko Widodo? Enggak. Seneng Pak Joko Widodo enggak gitu. Masa sama presiden enggak seneng? Kenapa enggak seneng? Loh. Wong wedok. Sama presidennya enggak seneng gitu, aneh saya. Kan Pak Jokowi sering ke Papua, ngasih pembangunan ke Papua. Kenapa kamu enggak seneng sama Pak Jokowi? Senengnya sama Pak Ganjar. Oh, sama Pak Ganjar, oh pendukungnya Ganjar ini. Ya apa-apa, santai saja. Jadi pokoknya nanti pesan saya cuman satu hal. Tetap pakai duit santai baik. Arabnya seneng Ganjar, ento seneng Mas Anies, ento seneng Pak Prabowo, ento sing penting aku. Setuju? Loh, kok aku lagi tak antemi lho iki. Angel. Akur, kamu tahu akur enggak? Tahu. Akur tuh lebih baik daripada bermusuhan apa enggak? Iya. Lebih kok iya gila. Kamu lebih suka akur apa bermusuhan? Sembarang. Loh, kok sembarang? Ini katanya mantan preman saya ini. Ini ya. Jadi bisa dia. Oh preman. Oh premannya pondokmu. Pantes cangkeme atos ya. Yes. Ya wis, iki santri sing seneng Mas Ganjar. Ono santri sing seneng Mas Prabowo, ngaco. Satu cewek.
Saya mau ngasih contoh kerukunan. Jadi yang gipli-gipli tengah kecil itu bukan itu satunya, kamu. Nah, sini tak jadi demokrasi. Nah, dan jodohnya datang. Emang boleh. Satu lagi mic-nya. Satu lagi. Nih. Ya Allah turune ya Allah. Nah, ini seneng Mas Ganjar. Kamu seneng siapa? Pak Prabowo. Alasannya apa? Kamu tak Naya, namanya siapa tadi kamu? Maizon. Maizon gitu. Aku mumet neng Manowari aku. Cuma Maizon gitu. Maizon. Oh manjur. Kalian lihat wajah kalian jodoh sih. Iya. Maizur. Ya ada. Sekarang kamu tadi tak seneng Mas Ganjar. Alasannya apa? Penaan. Terus penaan. Kamu suka Mas Prabowo apa? Alasannya? Gemoy. Santuy. Pokoknya sing seneng Mas Ganjar entuk. Satu lagi, ada nggak yang seneng Mas Anies? Tenan lamun ngacung tok. Iki menadil. Yang seneng Mas Anies ngacung. Mana Bud? Satu Bud. Ya, sini. Ya. Ternyata Maizur poligami. Nah, sekarang namanya siapa kamu, Dok? Dikasih nanya mic-nya. Namanya siapa? Safira. Sapi? Oh, Safira. Safira seneng siapa? Pak Anies. Ini Mas Ganjar, Mas Anies, Mas Prabowo. Pokoknya gambaran panggungnya Indonesia itu begini. Kamunya begini. Kamu agak sini nih. Kamu sama saya gini loh. Ini loh. Kamu pilih yang mana? Iya. Oh, kamu nggak mau. Kamu pilih siapa? Mbak Mas ini. Pilih Gus Miftah, cie. Emangnya aku cowok apa? Pesan Gus Miftah 1. Politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Tepuk tangan untuk Manowari. Ya, semuanya tak kasih uang. Sing seneng Mas Ganjar tak kayak duit, sing seneng Mas Anies tak kayak duit, sing seneng Mas Prabowo tak kayak duit. Kiai Sugih. Paling mau dibully meneh. Biasa ya lihat. Oh, sodako dibully. Kalau Naya tak kasih uang untuk beli apa? Dibully gara-gara itu, Bu. Yang bagi uang di negara. Ditabung. Kamu beli apa? Nabung. Kamu beli apa? Nabung. Oke. Sudah. Tak kasih masing-masing 200.000. Kenapa saya kasih 200.000 ya? Karena saya suka saja. Cangkeme suka angka 2, cangkeme itu mau berubah. Nah ya. Makasih. Ki wis ora mudhun delok aku wae. Nah, sepenting akur ya. Wis kono. Wis mudhun. Oh, sebentar. Kuwi ketoke preman pondok saiki yakin kok. Wah, tos cangkeme lho. Wah, loncat ya lo ya Allah. Aku suka dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, wong Manowari santai mawon. Beda pilihan bukan masalah. Betul? Bendera partai boleh banyak, tetapi kita tetap berada di bawah merah putih. Itulah Indonesia. Santai wae, Bro. Oh, bocah ado merong sangoni sih. Basre urung. Kowe iki rene ngamanke aku apa njaluk dhuwit to, Cuk? Siapa yang hafal nama-nama menteri? Udah gue bilang kan ya. Tak
kayak sanggup gue bocah-bocah hadroh. Pinjamiknya lah pinjamiknya. Namanya siapa jenenge? Jenggotmu mau telu gitu ya Allah. Namanya siapa? Daniel Purnomo. Daniel Purnomo. Daniel Purnomo. Jenenge Daniel. Ya Allah. Daniel yang kelima lah iki lho. Sebutkan 2 nama menteri. Prabowo. Menteri apa Pak Prabowo? Pertahanan. Pertahanan. Satu lagi. Mahfud MD. Mahfud MD. Menteri apa? Ngomong apa kamu? Aku nitip untuk anak-anak hajroh ya. Wes tak kayak 1 juta. Kurang matamu itu kurang. Kita duit yang gitu. Melangan yang kurang gitu. Santet kapok weh. Nah wes. Untuk beli apa anak-anak hajroh nanti? Alatnya apa? Loh, alatnya harus komplit orang alat nih. Kurang apa? Mikir gane piro? Setunggal kayak terus. Satu berarti juta oleh 5 wis anu turun. Ya guys ya. Tambah beli matamu. Banser. Gitu ku rokok. Ini. Ngapain dipegang tusuk? Tata kon dhisik. Namanya siapa? Muhammad Zazeri. Muhammad Zazeri. Watangnya gede, manungnya cilik. Ya. Saya mau belinya. Alif guys. Sebutkan 2 nama pahlawan. Walah, saya tahu. Sudirman. Kalian Jenderal lapar, Sudirman. tapi tidak bisa berdiri. Hamengkubuwono. Hamengkubuwono piro? Sekarang Hamengkubuwono masih hidup. Hamengkubuwono berapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ya wes 1 juta untuk banser. Wes. Siapa meneh? Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Jadi kula sakniki kalau dibully gara-gara Gus Miftah suka sedekah, pusat goblok sing bully. Gus Miftah itu pengajian sodako bagi-bagi duit sudah sejak 10 tahun yang lalu. Nggak ada kaitannya dengan politik. Gus Miftah itu bukan tim kampanye manapun. Bukan tim kampanye pasangan nomor 1, bukan tim kampanye pasangan nomor 2, bukan tim kampanye pasangan nomor 3. Gus Miftah hanya sekedar orang yang mencintai Prabowo Subianto. Tapi bukan tim kampanye. Aku bagi-bagi umroh 20 ngapa nggak diviralke? Nggih napa mboten? Jadi santai mawon. Mila jenengan beda kali kula ya ora apa-apa. Nggih mboten nggih? Santai mawon. Sing penting aku. Wis lanjut ngaji. Sik ngombe tekan dhisik nganggur. Gedene ya Allah. Kelak-kelak pendasku, Oh, dengan Papua. Ser, abot ser. Malah mampu kecak. Kene wae kodok kecak. Sama tungguan nih ngombe dinteni. Sumaya sawarakul syai. Kemudian kita hidup di dunia mengejar segala sesuatunya. Ada yang mengejar harta, dunia sampai ke Papua, termasuk kita orang-orang Jawa yang ada di sini. Sekali lagi saya sampaikan, orang Jawa itu keren, orang Papua itu keren. Makanya kenapa saya perlu ingatkan, Allah itu memberikan anugerah yang luar biasa untuk Indonesia. Buktinya apa Bapak Ibu? Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau, terdiri dari 1.700 lebih suku bangsa.
terdiri dari 739 bahasa. Sesama Jawa saja itu dialeknya berbeda. Di Jogja saya diangkat sebagai bapak asuh anak-anak Papua yang ada di Jogja. Saya tanya, apakah bahasa Papua semua daerah sama? Enggak, Kiai. Kita beda tempat, dialeknya juga beda. Itulah Indonesia. Indonesia terdiri dari 6 agama. Ini tentunya satu hal yang harus kita syukuri. Walaupun kita berbeda secara suku, Jawa, Papua, wis mesti beda wis. Bahasanya saja berbeda. Maka perlu kita ingat kemudian firman Allah dalam surat Al-Hujurat, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat, cuma 2, laki-laki dan perempuan. Gak ada banci, itu gak ada. Gak ada jenis kelamin ketiga. Laki-laki dan perempuan. Makanya laki-laki menikah dengan perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Nizam. Bocah ini kok hilang nih. Nizam. Oh, wih, yang kalau duit rupanya udah ganteng. Adam dan Hawa. Makanya kenapa saya dulu protes keras ketika LGBT membuat LGBT internasional di Jakarta. Bagi saya itu merusak moral bangsa. Deddy Corbuzier podcast soal LGBT, saya minta untuk di take down, dihapus dari YouTube-nya, karena itu merusak. Saya bilang begini Pak Bu, kalau orang LGBT dia penyimpangan seksual, personal, saya gak ada urusan. Tetapi ketika mengkampanyekan, itu berarti musuh kita bersama. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau ada upaya mengkampanyekan LGBT, itu yang harus kita lawan. Maka dulu sempat viral, Dorce Gamalama wasiat kalau meninggal pengen dimakamkan secara perempuan. Wartawan tanya sama saya, bagaimana Gus Miftah? Saya menolak. Kenapa? Karena Dorce itu lahir sebagai seorang laki-laki. Ingat santri, jenis kelamin cuma 2, titik dan tutut. Gak ada totot, gak ada. Titik dan tutut. Nama asli Dorce itu siapa? Deddy Yuliardi Ashadi. Panggilannya Dorce. Saya menolak. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dihidupkan sebagaimana dia mati. Makanya kenapa saya itu tiap hari gak pernah berhenti ngaji. Saya pengen mati dalam keadaan ngaji. Saya itu sakit Bu, tulang rusuk saya ini sakit. Naik pesawat itu sakitnya minta ampun. Tapi saya paksakan datang ke Manokwari. Kalau seandainya di Manokwari Israel datang kan gak masalah. Diumumkan di Masjid Manokwari, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Kepala Kampung SP3 umpama. Pak Jimmy berarti. Pak Jimmy kamu, Pak Jimmy Yang sakit saya kok yang mati sana ya. Pak Kepala Kampung, kita doakan mudah-mudahan masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Pak Jimmy. Apa beda Gus laki-laki dan perempuan ketika meninggal? Beda. Coba dilihat, kain kafannya saja beda kok. Kalau umat Islam itu lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kain kafan perempuan itu jauh lebih tebal dibandingkan laki-laki. Maka laki-laki harus ingat, perempuan itu sudah mati saja masih boros. Mati lo boros. Bila urip raine boros ya lumrah. Saya lihat ibu-ibu di tengah sana, subhanallah, alisnya kayak galengan ya. Coba yang banyak bohongnya itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Survei membuktikan persoalan hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Tapi persoalan fisik perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki.
Makanya santri putra jangan tertipu penampilan postingan perempuan di Facebook. Di Facebook, wow, aslinya gue. Perempuan tuh kalau fisik menipu, Bu. Coba dilihat penampilannya. Alis, apik, yo lukisan. Ide panjang, yo sambungan. Rai roto, yo pupuran. Irung mancung, yo suntian. Untu roto, yo kawatan. Bodi ketok dhuwur, sandal jinjitan. Susu ketok gede, yo ganjelan. Ngono wong wedok bengak-bengok, wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu ki lho kawan. Malah laki-laki itu soal hati banyak bohongnya. Maka ingat, perempuan itu bisa menyimpan dua pria di dalam hati. Perempuan bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Codot dilawan. Saya itu mengamat laki-laki dan perempuan, Bu. Saya kemarin ke mall sama anak istri saya. Begitu pulang saya tuh mikir, gara-gara lihat penjual pakaian. Saya tuh mikir lama nggak ketemu jawabannya. Gara-gara apa? Lihat pakaian celana dalam. Saya tuh mikir, kenapa celana dalam laki-laki dijual di dalam kotak, sementara celana dalam perempuan dijual tercecer? Kemudian das begini kok saya pakai wong lanang neng kotak, kok itu malah diecer-ecer. Saya tanya sama istri saya, Beb. Istri saya jawab, iya saya. Syaitanir rajim. Saya tanya, kenapa sempak laki-laki dijual di dalam kotak, sempak perempuan dijual di dalam tercecer? Istri saya jawab, iya bah. Kenapa sempak laki-laki dijual di dalam kotak? Karena burung itu harus dikurungi bah. Kalau enggak lari kemana-mana. Kemudian istri saya nanya, kalau abah jawabannya apa? Kalau jawaban saya beda. Kenapa laki-laki sempaknya di dalam kotak, perempuan dijual tercecer? Karena bagaimanapun harga telur dan harga sosis lebih mahal dibandingkan harga terasi. Gak bahaya tak? Memang boleh. Rahasia bunyi kecut ya rasanya. Gue gak ngerti matamu. Laki-laki dan perempuan bedanya lagi apa? Kenapa nggak bisa dimatikan? Laki-laki harus secara perempuan. Niat sholatnya kan juga beda nih. Kalau laki-laki usolli hada apa hadi? Hada. Kalau perempuan hadi. Doanya lo beda. Laki-laki Allahumma gfir lahu. Perempuan Allahumma gfir laha. Laki-laki hu, perempuan ha. Banci hu ha. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, waja'anakum syu'uban wa qabail. Allah ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inilah kayanya Indonesia. Dari ujung Papua sampai Aceh, berapa suku bangsa? 17.000 pulau. 1.700 suku, 739 bahasa. Dan kita nggak bisa mengklaim Anda suku terbaik, gak bisa. Saya Jawa terbaik, nggak boleh. Tujuannya bukan baik-baikan, tetapi tujuannya adalah lita'arofu, untuk saling mengenal. Makanya Anda orang Jawa yang datang ke Manowari, ini merupakan duta ta'aruf, duta surat al-hujurat, untuk saling mengenal antara orang Jawa dengan orang Papua. Tepuk tangan untuk Indonesia. Persoalan suku saja kita nggak boleh ribut. Nggak ada kemudian dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kulit putih itu lebih mulia dibandingkan kulit hitam. Enggak. Yang hitam, yang putih, semuanya mulia. Dilihat dari apa? Dari ketakwaannya. Kalau saya lebih suka pakai pakaian hitam di mana-mana. Saya sering mengatakan hitam itu lebih indah dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu.
Ayo adik-adik pilih wajahnya, ada panunya apa tai lalatnya? Mau sak raimu kebak panu? Makanya warna kulit ini tidak menunjukkan seseorang yang kulitnya putih lebih mulia dibandingkan kulit hitam. Kulit hitam juga bisa lebih mulia dibandingkan kulit putih, tergantung akhlak, ilmu, dan adabnya. Betul? Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Kain kafan pembungkus jenazah putih tapi menakutkan. Kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wah. Belum lagi ketika berbicara agama, Allah begitu adilnya dengan bangsa Indonesia. Hei, Buktinya apa? Sesuai dengan karakter daerah masing-masing. sama siapa? Jawa dibuat mayoritas orang Islam sesuai dengan karakternya orang Jawa. Becek situ. Papua dibuat ada mayoritas Nasrani. Iya. Di Bali mayoritas Hindu. Contoh Pak, saya mengatakan begini. Bentuk keadilan Allah kepada Indonesia. Bali Pak. Pulau seindah Bali, mayoritas orang di dalamnya orang non-Islam. Dalam hal ini kawan-kawan kita Hindu yang ada di Bali. Sehingga apa? Bali bisa berkembang seperti itu, bahkan menjadi destinasi terbaik di dunia itu Bali. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya Bali itu mayoritas Muslim yang garis keras, apakah kira-kira Bali bisa semaju itu? Enggak Pak. Bukan kok Islamnya yang salah, tapi cara beragamanya yang salah. Coba kalau di Pantai Kuta ada cewek bule pakai sempak, pakai kotak, sumur, susu dijemur. Tahu-tahu ada orang yang datang ke dalamnya ke pantai langsung teriak takbir, bubar Pak, bubar. Ambiar Pak. Tapi ternyata Allah adil, tahu itu tidak sesuai dengan Islam, ngumbar aurat, maka kemudian di sana oleh Allah diletakkan orang-orang Hindu. Ini bentuk keadilan Allah kepada Indonesia, betul? Dalam konteks beragama begini Bapak Ibu, meyakini agama yang kita peluk benar itu hukumnya wajib, tapi bukan berarti kita diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Nah, ini kalau saya ngomong toleransi, saya pasti semangat. Saya akan berdiri. Boleh saya berdiri, Bu? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Jangan saya lempar dia jago. Perempuan. Bukan saya berdiri karena boyok saya sakit. Kurus ya malian deh. Dia kayak anu. Kok mati? Sarap kecil. Gua tuh delok bapakku tak ajar. Ibu bapak yang saya muliakan, Al-Quran mengatakan begini. Yang pertama, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya apa? Yang mau Islam silakan, yang mau Kristen silakan, yang mau Katolik silakan, yang mau Hindu silakan, yang mau Buddha silakan, yang mau Konghucu silakan. Dan hebatnya apa? Negara menjamin kebebasan orang beragama. Tapi ada juga kemudian yang mengatakan begini, Gus, kalimat ini benar apa salah? Coba Anda semuanya jawab. Semua agama itu benar, titik. Kalimat itu benar apa salah? Benar apa salah? Saya katakan itu salah, kurang komplit. Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Ya. Karena kalau semua agama itu benar, titik, orang akan gampang pindah agama. Contohnya nizam umpamanya. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kemis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo. Karena menganggap semua itu benar, titik. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Dan di wilayah itu, mohon maaf, kita nggak boleh menyalahkan agama orang lain, Pak.
Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan di luar Allah, maka mereka akan menghina sesembahanmu melampaui batas dan tanpa ilmu. Maka Al-Quran mengatakan apa? Faman sa'afal yu'min, faman sa'afal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah, yang mau kafir, kafirlah. Soal agama saja, keimanan saja, Allah ngasih kebebasan kok. Mosok soal politik saja kita bermusuhan, betul? Anteli. Saya kemarin Natal mengucapkan selamat Natal, dibully saya di Twitter gara-gara saya mengucapkan apa? Selamat Natal untuk sahabat saya Kristiani. Rayakanlah Natalmu dengan sukacita dan bahagia sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Sahabat-sahabat Kristiani saya dorong untuk ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu menjadi sarana untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Saya dorong orang Islam untuk masuk ke masjid. Kenapa? Masjid itu sarana untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau Islamnya baik, Kristennya aman. Kalau Kristennya baik, Katoliknya baik, Islamnya baik, Hindunya baik, Budanya baik, Konghucunya baik, Indonesia aman. Betul? Makanya saya bilang, beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Langsung saya dibully. Minta mengucapkan selamat Natal jadi Kristen. Saya jawab, siapa yang bilang? Kemarin hari Ibu saya mengucapkan selamat hari Ibu, saya nggak jadi ibu. Repot amat. 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya nggak jadi Avenger. Ini anak-anak jomblo, kemarin mengucapkan selamat mereka, tetap jomblo. Tahun 2021 saya ceramah di gereja Jakarta Utara Penjaringan. Viral, diposting sama Deddy Corbuzier. Satu hari diposting, ditonton 7 juta kali, dikomentari 120.000 kali. Saya dimaki-maki, Miftah kafir, gara-gara ceramah di gereja. Saya jawab, hurra popo, sahadat meneh. Saya dibully, Miftah goblok, hurra popo, goblok wae laris, kue pinter cangkem murah payu. Bapak Ibu, kalau Anda punya tenaga Nasrani, contohlah kerukunan di pondok saya. Pondok saya itu lingkungannya 60% Katolik. Selatan rumah saya pendeta, pastor, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Iya, kuburan. Masa tak antem kuburannya? Saya mau ikuti tes ini. Covid datang, masyarakat teriak. Saya bilang sama istri saya, kamu beli sembako, beli ayam yang sebanyak-banyaknya, kamu bagi. Yang dibagi siapa, Bah? Yang Muslim kamu bagi, yang Nasrani kamu bagi, yang Hindu Buddha kamu bagi. Emangnya boleh orang Islam menerima dari orang Kristen menerima dari orang Islam? Boleh. Buktinya apa? Kita lihat sejarah. Nabi Musa alaihissalam lahir di masa kerajaan Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Tidak hanya non-Islam, dia ngaku Tuhan. Fir'aun itu orang yang serba enak, dibuat enak sama Allah. Fir'aun itu mohon maaf, kalau dia kehujanan yang pilek bukan hidungnya, tapi air hujannya. Hujan. Dia makan sambal yang mulus, bukan perutnya, sambelnya. Fir'aun itu seliten, Pak, cuman sekali seumur hidup. Dia marah-marah. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk memperbaiki giginya Fir'aun. Malaikat bertanya, Tuhan, kenapa saya harus memperbaiki giginya Fir'aun? Malaikat, kamu perbaiki giginya Fir'aun sebaik-baiknya. Kenapa? Mosok ngaku Tuhan kok serilitan. Nabi Musa lahir. Fir'aun membuat keputusan, bayi lahir jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Kenapa? Karena berpotensi menjadi kompetitor untuk Fir'aun atas bisikan dukunnya Fir'aun. Begitu bayi lahir, ibunya Nabi Musa andilau, antara dilema dan galau. Takut ditemu sama Fir'aun, dibunuh. Yang terjadi apa, Dek? Bayinya Musa kemudian dihanyutkan di sungai, mendarat di belakang kerajaan Fir'aun.
Yang nemu siapa? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Asiyah. Fir'aun itu orang ngaku Tuhan, kafir, tapi istrinya muslimah, istrinya mukminah. Maka dalam Al-Quran ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu Manokwari, Anda pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. 2, tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. 3, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. 4, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Manowari, Anda pilih tipe keluarga mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah, Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Nggak jadi. Nggak jadi. Yes. Ibu-ibu di belakang langsung teriak, nggak jadi Ibrahim Gus, Fir'aun juga nggak apa-apa. Fir'aun istrinya berapa, Bu? 1. Nabi Ibrahim istrinya itu 3 sebenarnya. Bonus. Kalau saya maunya sih 2, tapi aku setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bujuku modar caca. Tapi alhamdulillah istri Gus Miftah siap untuk dimadu. Syaratnya asalkan Gus Miftah mau diracun. Modar. Cie. Tadi si Naya suka sama aku, cie. Sorry Naya, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir happy asmara. Semoga Naya berjodoh dengan Nizam. Oh Maizur, jangan Nizam, kan si Naya besar, Nizam kecil. Kan kayak lombok nih dhuwur tahu. Ada yang guru Ini orang gak ada sisanya, gak ada pusingnya. Dia rebek pun dia tidak Ternyata pusing. si Jadi prinsipnya diboleh. Naya lebih suka Maizur. Santri itu nggak usah pacaran, santai aja li. Langsung nikah saja. Akhirnya apa? Bayinya dibawa pulang ke kerajaan Fir'aun. Ketemu sama Fir'aun, ditanya, Dek, itu siapa? Bayi. Dari mana? Dari sungai. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Fir'aun teriak apa? Bunuh! Istrinya istrinya Fir'aun namanya si Asiyah protes, jangan kamu bunuh. Ini laki-laki, bunuh. Dijawab sama Siti Asiyah, nggak boleh. Kenapa? Bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayi laki-laki datang sendiri. Jangan kamu bunuh. Delalah Pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami laki-laki kalah sama istri. Gara-gara Fir'aun. Cok Fir'aun. Gara-gara Fir'aun manut karo bojone. Maka kenapa sekarang laki-laki kalah sama istrinya? Makanya istri itu menangan Bang. Makanya film-film yang menakutkan dan horor itu rata-rata bintang filmnya adalah perempuan. Coba kamu lihat. Nini Pelet bintang filmnya cewek. Susana cewek. Mak Lampir cewek. Sundel Bolong cewek. Wewe Gombel cewek. Pertanyaannya, kenapa semua film horor bintang filmnya cewek? Karena makhluk yang paling menakutkan dan horor adalah cewek. Tapi kalau film yang lucu-lucu itu bintang filmnya cowok. Ipin Upin cowok, Unyil cowok, Pak Raden cowok, Dono Kasino Indro cowok, Scooby-Doo cowok, Popeye cowok. Kenapa film-film yang lucu bintang filmnya cowok? Jawabannya sederhana, karena makhluk yang lucu dan menghibur serta selalu kalah adalah cowok. Itulah alasan kenapa semua hewan korban pasti jantan, nggak ada yang betina.
sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan. Kenapa hewan kurban gak ada yang betina? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Kau sindir saya terus Ada yang kesindir ini. bulan kau dapat. Selawatan di sini. Wih, ayo selawatan. Sudah. Ayo sejuta ranabu. Cangkeme mangan. Daniel itu udah cangkeme mangan. Selawatan ya. Selawatan untuk ini untuk santri. Ditinggal rabi versi solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang konco adoh karo agama, randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salat